Guru. Aku mau bikin Bu Guru, aku mau bikin gambar sawahku Bu Guru. Yang padinya itu tertiup angin, dia meliuk Bu Guru. Jadi dia itu terus-menerus ingin menambah kegiatan mainnya dengan berbeda, itu yang namanya belajar berbasis proyek. Nah, pendidik itu harusnya memfasilitasi dengan bahan main terbuka, atau yang kita sebut dengan loose part. Sehingga anak gunakan bisa secara kreatif, kritis, kolaboratif, komunikatif, sesuai dengan keterampilan abad 21. Anak-anak yang kreatif, anak-anak yang kritis, bertanya terus, anak-anak yang bisa bekerja sama, tapi anak-anak yang bisa mengomunikasikan idenya pada Bu Guru. Apa itu yang bahan-bahan loose part itu? Ada di sekitar kita. Daun, ranting, bunga pohon pinus, ilalang, biji-bijian batu-batuan, kerang-kerangan, batu, apalagi ranting kayu, pasir, air, yang ada di alam sekitar kita. Logam-logam, mur, baut, plat mobil, paralon, air, plastik, bahan kemasan kardus, dan sebagainya, itu kita bawa. Sehingga anak itu penuh dengan ide-ide kreatifnya menciptakan sesuatu dengan alat dan bahan main ini, sampai saat main itu pun dia akhirnya belajar muatan-muatan STEM. STEM memanfaatkan loose part ya, memanfaatkan material terbuka. Kalau saja di sekolah kita ya, kita memiliki halaman luar gitu, ajak anak bermain di luar, letakkan perlak atau letakkan tikar, kemudian letakkan bahan-bahan sekitar ini, penuhi dengan unsur-unsur loose part tadi, ada misalnya plastik, jepitan jemuran, kancing-kancing, wadah-wadah plastik, tutup-tutup botol, botolnya sendiri, seluruh alat-alat yang terbuka sifatnya. Dari bahan alam tadi, dari logam, mungkin dari kain-kain perca, segala macam. Jadi di dalam pembelajaran bermuatan STEAM, itu justru malahan lebih baik bahan-bahan yang dari alam sekitar, bukan bahan pabrikan. Jadi hindari malahan banyak-banyaklah, hindari banyak-banyak menggunakan kertas ya. Nanti kegiatannya kalau kertas melipat lagi, kegiatan kalau pakai kertas mewarnai lagi ya. Banyak-banyak bahan alam-alam sekitar ini. Paralon, lihat. Ini paralon, paralon bekas air, kayu-kayu kepingan kayu ini. Anak-anak belajar matematika, anak belajar sains di sini, menggelinding, ini apa namanya remnya. Jadi bagaimana kalau aku meluncurkan mobilku, kira-kira kecepatannya berapa dengan luncuran seperti ini? Kalau luncurannya aku curamkan lagi bagaimana? Ini kan itu kan sains, itu konsep sains. Kemudian konsep matematikanya, berapa kecepatannya nanti? Mana yang lebih cepat? Mana yang lebih melaju antara mobil-mobilan dengan misalnya kalau saya gelindingkan misalnya bola. Mana yang lebih cepat? Mana yang lebih jauh jaraknya? Matematika masuk. Jadi STEM itu diuntai ketika anak tengah bermain. Bukan hari ini kita belajar sains ya nak, besok kita belajar teknologi. Atau ini kegiatan mainnya nak, ini adalah membangun matematika. Tidak, tapi dalam satu kegiatan main, anak itu membangun semua konsep STEM tersebut. Ingat sekali lagi, STEM itu adalah muatan atau materi, bukan pendekatan. Di dalam kurikulum 2013 kita, pendekatan kita masih scientific ya. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam mindset kita. Sehingga kita tidak bilang bahwa oh kita menggunakan pendekatan STEM. Pendekatan kita masih saintifik, sementara STEM itu hanyalah materi atau muatan atau isi pembelajarannya. Nah, STEM ini adalah kegiatan yang menggunakan open-ended questions. Jadi kalau seandainya kita ingin anak-anak kita memiliki kemampuan sains, teknologi, engineering, arts, dan maths, bukan kemudian kita bertanya, warna beras ini apa nak? Hijau Bu Guru. Jawabannya jadi iya dan tidak gitu ya. Misalnya, baunya gimana ya nak ya? Tapi pertanyaannya adalah, apa yang terjadi ya? Kalau beras ini kita tambahkan warna, menurut kamu apa yang akan kelihatan jadinya? Yuk kita coba yuk nak. Jadi pertanyaan-pertanyaan mendukung anak untuk selalu meneliti, selalu menyelidiki. Menurut kamu bagaimana caranya ya kita mendapatkan misalnya
bangunan yang tidak mudah roboh. Kalau kita mau bikin pabrik beras kita ya Dek ya, gimana caranya? Jadi dia akan berpikir. Jadi kegiatan STEM itu memiliki lebih dari satu jawaban benar, bukan hanya sekedar ini apa nak warnanya? Itu jelas sudah pertanyaan yang tertutup karena hanya cuma satu jawaban aja gitu. Tapi kalau seandainya kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan, apanya yang berbeda ya antara beras ini dan ketan? Bisa kamu lihat perbedaannya misalnya. Di sini kita lebih mementingkan proses daripada hasil akhir. Jadi ketika anak itu tengah melakukan sesuatu, ketika dia itu mencoba, membandingkan, menggunakan atau menghubungkan, atau misalnya dia tambahkan dengan alat bahan main, dia jadikan satu, dia bongkar pasang lagi dengan alat bahan yang lain. Pada saat dia melakukan itu, semua kecerdasan otaknya ini tengah dirangkai. Semua sel-sel saraf itu terstimulasi karena dia terus berpikir. Jadi kalau kita hanya memperhatikan proses, wah, kok keluar dari garis nak, kamu warnainya, ayo ini kok warnanya merah. Kan ibu guru bilang kalau beras itu warnanya putih aja. Tidak perlu kita kasih warna, kok warnanya jadi hitam, ayo diganti. Berarti kita hanya mementingkan proses daripada hasilnya. Siapa tahu bahwa beras di kemudian hari bukan lagi warnanya seperti sekarang, mungkin sudah ada rekayasa genetika sehingga nanti memang bisa jadi itu warnanya macam-macam gitu ya. Artinya bukan hasilnya yang paling penting, tetapi proses ketika anak melakukan kegiatan main itu akan membangun kemampuan STEM-nya. Nah, guru sebagai fasilitator mampu membantu anak berpikir lebih jauh dan mampu memecahkan masalah. Jadi kita itu sebenarnya bukan orang yang serba tahu, tapi kita yang mendukung atau membantu anak-anak yang memecahkan masalahnya. Ibu guru, ini kok aku bangun balok jatuh terus loh Bu Guru. Ayo dong tolongin. Ya kan Ibu Guru udah bilang apa? Balok yang besar itu letakkan dulu. Nah ayo sekarang coba kamu. Itu berarti ibu gurunya yang memecahkan masalah. Anaknya terus-menerus tidak mampu memecahkan masalah karena semua jawaban itu dari ibu guru. Tapi kalau seandainya kita ajak anak menyelesaikan masalahnya sendiri, coba kamu amati deh, coba kamu perhatikan nah, kira-kira apa menyebabkan bangunan kamu roboh? Ayo kita amati bersama-sama. Nah, jadi dia itu mengajak anak mengamati, menanya, oh iya ya Bu Guru, kok aku pakainya yang misalnya eh, penopangnya lebih kecil. Nah, itu kan jadi dia akan mencari jawabannya sendiri. STEM mendorong anak untuk membangun pengetahuan tentang dunia sekeliling mereka melalui mengamati, menanya, menyelidiki, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Jadi STEM ini mendorong anak-anak itu terus-menerus kasmaran terhadap belajar karena merasa ajaib gitu. Mereka ini umurnya baru 5 tahun di dunia ini. Semua di sekelilingnya itu bagi dia ajaib. Dia ngelihat magnet bisa paku nempel, bisa benda logam nempel aja, itu sesuatu yang sangat ajaib. Itu nanti dilakukannya misalnya dengan plastik, oh ternyata nggak nempel. Oh ternyata kalau aku kocok sabunku dengan kuat itu banyak sekali busanya. Coba aku kocok pelan-pelan gimana? Coba aku ganti bukan dengan kocokan telur, aku ganti dengan sendok. Apa yang terjadi? Coba kalau seandainya aku tambahkan dengan lebih banyak sabunnya, apa yang terjadi? Jadi ajak anak untuk terus tertarik untuk melakukan sesuatu, menguji cobakan sesuatu, sehingga kemampuan mengamatinya itu terus-menerus terbangun. Nah, guru itu yang harus mampu menggunakan pertanyaan terbuka, pertanyaan-pertanyaan yang bahasanya bahasa STEM. Pertanyaan terbuka itu contohnya apa? Apa yang terjadi ya, misalnya, jika tidak ada hujan selama seminggu ini? Apa yang akan terjadi dengan tanaman kita kira-kira teman-teman ya, misalnya? Apa yang terjadi ya kalau seandainya Play-Doh ini kita terus tambahin dengan air? Menurut kamu akan seperti apa ya? Jadi tanya seperti itu. Apa yang terjadi? Apa yang bisa kita lakukan supaya bangunan ini bertambah tinggi? Menurut kamu, apalagi yang bisa kita tambahkan dengan bahan-bahan apa ya? Coba kita lihat sekeliling yuk. Bisa nggak bahan-bahan ini membuat bangunan kita tambah tinggi? Mau kamu coba? Pertanyaan seperti itu. Bagaimana kalau kita ganti dengan bahan yang lain misalnya? Bagaimana kalau seandainya
Kita coba dengan kerikil. Apakah menggelindingnya sama cepatnya dengan bola tadi ketika kita lempar? Apa juga sama cepatnya dengan mobil-mobilan ketika kamu luncurkan? Bagaimana? Yuk, coba kita lihat yuk. Seperti itu pertanyaan terbukanya. Seandainya itu terjadi, apa yang bisa kita lakukan ya? Itu juga ya, misalnya. Kalau seandainya, apa misalnya ya, kita bikin misalnya adonan kue. Kalau seandainya kita tambahkan air lebih banyak, dan hasilnya seperti ini, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat adonan yang bisa dibentuk ya? Wah, dia mikir, mungkin Bu Guru, kita tambahkan lagi tepung barangkali Bu Guru. Oh Bu Guru, kebanyakan tadi airnya, tepungnya soalnya sedikit sekali. Mungkin kita sekarang tambahkan ya Bu Guru. Jadi dia sendiri yang menemukan jawabannya. Jadi gunakanlah kosakata STEM itu. Coba kamu amati, yuk kita selidiki, mari kita temukan. Bisa jelaskan kepada Ibu Guru apa yang kamu buat sekarang? Rancanglah misalnya rel kereta apimu dari ranting-ranting kayu ini. Itu ya, jadi gunakan kalimat-kalimat ini. Ayo kita diskusikan, bandingkan, cobain yuk. Coba kita hitung, coba kita ukur. Jadi amati minat anak untuk merancang kegiatan main bermuatan STEM. Guru harus peka betul mana minat anak. Mungkin dia senang main pasir. Ayo, berarti gunakan pasir sebagai media untuk mengenal konsep STEM. Bangun rasa ingin tahunya. Rasa ingin tahu itu sudah ada dalam diri anak sejak lahir. Kita tumbuh suburkan. Bukan kita matikan dengan kamu nanya melulu. Cari jawabannya sendiri. Ibu guru lagi sibuk. Atau misalnya kita matikan rasa ingin tahunya. Oh, itu karena kamu ngasih airnya kebanyakan. Jadi dia termatikan rasa ingin tahunya karena kita sendiri sudah melabelkan ya. Komunikasi terus-menerus aja anak tanya dengan kalimat-kalimat pertanyaan terbuka. Yang menggunakan bahasa STEM tadi ya, amati, rancang. STEM itu dapat dikembangkan dalam berbagai mode pembelajaran. Modelnya sudut, modelnya area, modelnya sentra, semua bisa masuk konsep STEM itu di dalam model pembelajaran kita. Yang paling penting adalah prinsip pembelajaran itu haruslah aman dan nyaman. Anak itu merasa tidak terintimidasi, tidak takut bertanya kepada bu guru karena bu guru selalu mendengar anak dan selalu mendukung untuk mencari jawabannya sendiri. Nyaman artinya di sana itu dimungkinkan kebebasan untuk memilih alat mainnya, menggunakan kegiatan alat mainnya sesuai dengan tahapan perkembangan anak, memperhatikan karakteristik kemampuan dan budaya, tanamkan kemandirian dan percaya diri, anak sehingga bisa berinteraksi langsung dengan lingkungannya, anak dibolehkan untuk bereksplorasi. Contoh penerapan STEM dalam kegiatan harian, ini bisa ya aktivitas STEM menyenangkan anak setiap saat sepanjang hari. Pilihlah sebuah tema yang dekat saja, tema yang betul-betul dari konteks lingkungan setempat, bukan tema yang sudah di standar mulai dari aku sampai alam semesta. Itu tema-tema yang hanya sebagai contoh tapi sudah menjadi baku seolah-olah itu tema dengan harga mati gitu ya. Kalau nggak ikut tema itu kita dosa semua seolah-olah gitu ya. Padahal tema itu kan hak prerogatif guru. Guru boleh mengembangkan tema sesuai dengan minat kebutuhan anaknya. Tema boleh berbeda dengan satuan PAUD lainnya. Sapa anak, berikan semangat. Apa lagi yang ingin kamu ketahui hari ini? Yuk kita cari tahu yuk. Ibu guru sudah siapkan alat dan bahan mainnya. Atau kita cari alat bahan mainnya sama-sama yuk. Di sekitar sekolah kita. Ambil ranting-ranting, daun-daun. Coba kita pisahkan warnanya. Jadi gunakan loose part sebagai alat dan bahan main. Perkenalkan tema pada waktu bermain bebas atau di saat lingkaran. Rencanakan untuk membuat aktivitas utama. Bagaimana implementasi pengembangan STEM saat anak belajar? Guru perlu memahami pembagian peran dengan orang tua ya, guru paham konsep pengembangan STEM. Jadi teman-teman tolong pelajari benar konsep STEM ini dengan narasumber-narasumber berikutnya. Pastikan Anda paham, jangan bosan bertanya, tanya aja narasumbernya itu, kemudian sesuaikan dengan minat kebutuhan anak-anak. Itu tetap menjadi yang utama. Jadi kita anak sebagai minat yang harus kita lihat, bukan kita. Wah, ini temanya sudah sekian ini kami rancang di Prosen kami. Ya udah, pokoknya harus ini. Nanti kalau berubah lagi berarti rencana kita berubah. Padahal Anda tidak tertarik, sehingga kita memaksakan
program kita daripada mengikuti minat anak. Sehingga kebutuhan anak tidak lagi menjadi utama. Itu berarti tidak sesuai lagi dengan prinsip pembelajaran bermuatan STEM ini. Saya kira demikian saja Bunda, Bapak, Ibu. Mudah-mudahan menginspirasi. Mohon izin, mohon maaf, saya harus rapat pimpinan jam 2 ini, sehingga saya tidak dapat untuk berdialog bersama Bapak Ibu di sini ya, Bunda Laili Fitria, Bunda Husul Fatima, barangkali kita bisa WhatsAppan, tetapi saya yakin Bapak Ibu mendapatkan narasumber yang bagus selama berada kegiatan ini, sehingga nanti dielaborasi aja, kalau ada yang masih ingin tahu, ditanyakan langsung kepada narasumbernya. Saya kira demikian, tetap semangat, tetap menjadi guru masa depan, guru yang kreatif, guru yang inovatif, guru yang mau terus-menerus belajar untuk mencerdaskan anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mareta sudah memberikan paparan materi tentang pembelajaran STEAM di Satuan PAUD. Sangat bermanfaat sekali untuk kami sebagai pendidik Taman Kanak-Kanak. Bu Mareta mohon untuk tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Kita berfoto bersama di Zoom. Baik. Mohon peserta Zoom kali ini berikan senyum yang terindah. Untuk siang ini kita ambil foto bersama dulu. Kabupaten Pasuruan, always fresh. Ya, baik, terima kasih Bunda Laili. Mohon maaf saya Iya. tidak bisa lama. Assalamualaikum semuanya. Mari Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semangat, semangat. Baik, setelah pemaparan materi dari Ibu Mareta, saya harap kita sebagai peserta workshop webinar pada pagi hari ini bisa menjadi promotor terdepan untuk kemajuan pendidikan Taman Kanak-Kanak khususnya. Be smart teacher and we can get amazing student. Jadilah guru yang cerdas untuk mendapatkan anak-anak didik yang luar biasa. Karena tonggak generasi ke depan kita titipkan kepada anak didik kita semuanya. Ya, terima kasih. Dari saya sebagai moderator, apabila ada kekurangan itu murni dari saya pribadi, dan apabila ada yang berkenan dan saya rasa itu semua karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ketua Panitia acara workshop webinar pada pagi hari ini, kepada Ibu Husul Khotimah. Saya kembalikan acara workshop ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Jangan meninggalkan tempat, Bu Leli. Terima kasih Bu siap. Leli atas panduan mulai dari awal sampai akhir. Dan untuk materi yang terakhir yaitu diskusi ya, diskusi menerima materi STEM dan rencana pendampingan orang tua. Nah, ini untuk kegiatan pendampingan orang tua ini akan dilaksanakan pada tanggal 30 September, tanggal 30 September. Jadi untuk linknya nanti akan kami bagi di grup, dan untuk pendampingan ini kami tawarkan barangkali dari wali murid, dari peserta apa dari kami TK Negeri Pembina. Mohon barangkali ada yang berminat untuk pendampingan orang tua. Kalau mungkin diperkenankan, untuk pendampingan orang tua
kami tunjuk dari TK Negeri Pembina Bangil. Bagaimana Ibu? Halo. Monggo, wis setuju tok wis. Halo, monggo setuju. Setuju. Setuju apa Ibu? Dari Ibu Sutiase Ya. itu ada setuju. Oh, Ibu Sutiase. Ibu untuk Sutiase. pendampingan orang tua kami ambil dari TK Negeri Pembina. Bagaimana? Setuju Ibu angkat Zara tangan. kok setuju. Silakan. Setuju. Untuk pendampingan orang tua, ini Ibu tetap harus mengikuti di sini, nggih. Harus mengikuti di sini bagaimana proses pendampingan orang tua nantinya. Lewat Zoom, Pak. Lewat Zoom. Halo. Ya, ini nanti untuk proses pendampingan orang tua ini melalui Zoom ya. Mungkin panjenengan bisa melihat bagaimana proses yang akan disampaikan oleh peserta yang ada di TK Pembina ya. Di sini yang mewakili dari TK Pembina Bangil itu ada Bu Fitri Maimuna dan ada Nurul Nurul Farida. Nah, ini nanti untuk pendampingannya nanti bu gurunya dari TK Negeri Pembina yang akan menyampaikan hasil dari paparan tadi untuk diberikan kepada wali murid bagaimana prosesnya untuk memberikan arahan pada wali murid tentang kegiatan belajar yang ada di rumah. Jadi kami kalau panjenengan menyerahkan ini kepada TK Pembina, berarti untuk tanggal 30 panjenengan mengikuti Zoom ya, hanya melihat mungkin nanti ada masukan dan ada mungkin ada kekurangan, panjenengan bisa memberikan masukan ke Negeri Pembina seperti itu. Ya Bu, halo. Jadi nanti pada tanggal itu untuk pembuka dimulai karena bersangkutan dengan anak didik Bu ya. Biasanya kalau pagi itu anak-anak masih tidur. Sulit sekali sekarang itu ya, apalagi BDR bangunnya agak siang. Jadi nanti pada saat kegiatan yang kedua yaitu pendampingan orang tua ini dilakukan pada jam 8 sampai biasanya sampai jam 8 sampai 11. Tapi ini kalau melihat waktu ini sampai jam 12.13 karena kita perlu ada diskusi di sini nantinya ya. Dari hasil kita memberikan pendampingan kepada orang tua, mungkin panjenengan ada masukan, ada kekurangan dari kami, atau mungkin ada yang ditambah atau bagaimana, itu hasilnya dari kami, nanti panjenengan bisa mengulas di situ. Ya. Itu aja yang mungkin ditanyakan. Halo? Sudah Ibu? Sebetulnya ini penutupannya ini jam 15 sampai 16 ya. Karena itu tadi ada sesi tanya jawab, jadi ya narasumbernya sebetulnya sampai 2 jam lebih ya. Nah, tapi ya kemungkinan panjenengan ya juga sudah lelah ya. Nah, silahkan beristirahat. Tanggal 30 kita ketemu lagi dengan pendampingan orang tua. Okay? Itu aja dari saya. Sampai jumpa. Ketemu lagi tanggal 30 jam 8 sampai jam 9. Jangan lupa isi tadi ya, absen. Isi absen, sampun. Terus itu lagi ada yang belum mengisi formulir. Minta tolong nggih, kalau ada yang belum formulir silakan diisi. Kemudian absennya. Untuk setelah
kegiatan ini semua besok kita mikirin pulsa untuk panjenengan semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ibu. Pendampingan. Saya Jarun. Sampai jumpa tanggal 30. Dadah. Absen gue sore gitu. Absen ditinggal guru absen. Lama. Saya yakin itu lemot itu karena